Assalamualaikum teman-teman semua, teman-teman honorer, khususnya teman-teman guru honorer seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Sudahkah persiapan Anda menghadapi seleksi ASN P3K Guru 2021 tahap pertama, yaitu tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021 kawan-kawan. Saya sarankan kawan-kawan semua, rekan-rekan guru honorer seluruh Indonesia untuk terus belajar, terus berlatih tentang soal-soal yang akan Anda hadapi di hari H tes ASN P3K tersebut. Sebagaimana yang disampaikan kemarin bahwa dalam tahapan itu bahwa tahap pertama seleksi ASN P3K Guru itu tanggal 13 sampai 17 September kawan-kawan. Baik kawan-kawan semua, tentunya di dalam tes tersebut kawan-kawan ada yang namanya passing grade atau ambang batas minimum yang harus kawan-kawan semua capai, yaitu di 3 kompetensi itu, dan 1 ditambah 1 tes wawancara, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Sampai saat ini teman-teman belum mendapatkan, maksudnya belum keluar istilahnya aturan hukumnya yang memuat tentang passing grade tes ASN P3K Guru 2021. Ini tahap pertama. Sementara pengalaman teman-teman, pengalaman tahun 2019 passing grade itu muncul atau keluar atau disahkan kalau tidak salah H-1 dari tes itu baru disahkan oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh pemerintah teman-teman. Makanya sampai saat ini belum ada dari pemerintah, maksudnya belum ada aturan dari passing grade. Mungkin harap bersabar teman-teman. Andai kata tidak keluar, apakah akan mengacu kepada aturan sebelumnya, yaitu tes ASN P3K tahun 2019, tergantung pemerintah nantinya teman-teman. Baik teman-teman, kita flashback ke belakang, ke rekrutmen ASN P3K tahun 2019. Di situ jumlah soal dan pembobotan nilai seleksi kompetensi di pasal 6 itu meliputi kompetensi teknis itu terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban bernilai 3 dan salah bernilai 0. Yang B, ayat B-nya kompetensi manajerial terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban benar 1 dan salah 0. Terus di C, kompetensi sosiokultural terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 2 dan salah bernilai 0. Terus berikutnya wawancara berbasis komputer terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3, 2, dan 1. Tidak jawab bernilai 0. Berarti di wawancara itu jika aturannya ini nanti teman-teman sama dengan yang rekrutmen ASN P3K 2019 atau aturannya itu nanti sama
istilahnya dengan Permen Pan RB nomor 4 tahun 2019 tentang ambang batas itu, pada tes wawancara itu jumlahnya 10 soal, bobot nilainya itu jika benar paling benar 2, paling benar itu nilainya 3, bawahnya itu nilainya 2, dan 1 yang paling mendekati benar, benarnya itu 3, mendekati benar itu 2, dan 1. Kalau tidak menjawab berarti 0. Makanya teman-teman tahu tidak tahu lebih baik dijawab gitu. Triknya seperti itu. Paling tidak punya nilai 1. Tahu tidak tahu, yang penting dijawab. Terus di pasal 7-nya, peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat A huruf B dan huruf C, ayat 6 pasal 6 huruf A huruf B dan huruf C paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Jadi begini teman-teman, jika mengacu kepada tes P3K yang kemarin, paling tinggi nilainya ambang batasnya itu 65 itu maksudnya adalah 65 dari nilai kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, manajerialnya itu 65. Sudah melewati passing grade, berarti dari 65 ke atas. Namun di dalam 65 itu ada passing grade dari kompetensi teknis. Kompetensi teknisnya sendiri itu punya passing grade 42, gitu maksudnya teman-teman. Kalau sekarang ini mengacu kepada yang kemarin, kompetensi teknisnya itu berapa? Nanti andai kata di sini teman-teman kompetensi teknisnya mungkin sekarang naik misalkan 45 kompetensi teknis, misalkan 45, terus paling rendah dari poin kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosiokultural misalkan dipatok 65 atau 70, itu insya Allah teman-teman akan banyak yang lolos ke sana. Namun yang lolos intinya yang bisa mengerjakan gitu loh teman-teman. Makanya sekarang ya latihan. Karena PG passing grade dari kompetensi teknis ini belum tahu, karena sekarang kan ada afirmasi juga dari kompetensi teknis. Misalkan kompetensi teknisnya 55 karena ada afirmasi, ada yang 100%, ada afirmasinya yang 10%, ada afirmasinya yang 15%, kan bagi K2 kalau tidak salah 10%. Ada afirmasinya kalau 55 passing grade-nya dari kompetensi teknis misalkan mendapatkan poin 40 atau 45, ini sudah masuk ke, karena ada nilai 10% dari situ. Itu loh teman-teman. Jika mengacu, kita flashback mengacu kepada P3K tahap pertama. Jadi teman-teman semua, ini ada gambaran, memberikan gambaran kepada teman-teman honorer, guru tentunya yang sebentar lagi akan melaksanakan tes ASN P3K. Ini gambaran kepada teman-teman semua. Jadi passing grade yang kemarin itu sistemnya adalah kompetensi teknis itu passing grade-nya 42, sementara passing grade dari ketiga unsur kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural itu passing grade-nya adalah 65. Itu ya teman-teman. Terus apabila peserta ayat 2-nya, apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas bagaimana pada maksud pada ayat 1, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara
berbasis komputer. Sebagai maksud pada ayat 6 huruf D paling rendah 15. Jadi ambang batas atau passing grade dari tes wawancara itu teman-teman adalah 15, sementara di situ soalnya adalah 10. Berarti rata-rata per soal adalah 1,5. Itu loh teman-teman. Makanya jangan sampai kosong, soal itu jangan sampai kosong di wawancara itu. Sekali lagi kalau kosong malah dapat 0, minimal teman-teman kalau tidak kosong andai kata dapat 1 saja itu sudah 10. Ada misalkan Anda tidak tahu asalkan mengisi sembarangan acak misalnya. Ini itu sudah poinnya sudah 10. Itu sementara passing grade-nya adalah 15, sementara soalnya 10. Jadi rata-ratanya 1,5 dari per soal itu teman-teman. Jadi begitu teman-teman semua, ini cuma gambaran. Ini saya membacakan passing grade untuk ASN P3K tahun 2019 yang di situ tertera dalam Permenpan RB nomor 4 tahun 2019 teman-teman. Terus kita coba tes wawancara, ya betul. Nilai wawancara dipergunakan apabila peserta memenuhi nilai ambang batas sebagaimana maksud pada ayat 7 pada pasal 7 ayat 2. Pasal 9 teman-teman, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memenuhi syarat. Pertama, memperoleh nilai ambang batas sebagaimana maksud dalam pasal 7. Yang jelas harus walaupun formasinya yang dibutuhkan 2, yang mendaftar 1, namun tidak memenuhi passing grade juga tidak lolos teman-teman. Ini perlu dipahami juga buat teman-teman honorer seluruh Indonesia. Salah persepsi kadang kita memikirnya karena kebutuhannya di sekolah itu 2, sementara yang mendaftar cuma 1 misalnya, sudah pasti lolos. Tidak juga teman-teman. Tetap teman-teman semua harus berlatih, harus belajar untuk memenuhi ambang batas itu. Terus kesesuaian dengan usulan atau kebutuhan formasi, ya betul, jelas atau instansi dengan cara pemeringkatan untuk masing-masing kelompok jabatan. Betul. Kalau misalkan lebih dari situ adalah sistem peringkat teman-teman. Peringkat misalkan kebutuhannya 1 yang daftar 2, ya sistem peringkat itu teman-teman. Baik teman-teman seluruh Indonesia, terus belajar, terus berusaha. Saya yakin Anda akan lolos, akan sukses. Saya doakan juga teman-teman semua guru honorer seluruh Indonesia supaya diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran juga dalam melaksanakan ujian atau tes ASN P3K 2019. Oh ya, jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, dan juga bagikan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara seperjuangan, teman-teman guru di pelosok. Mohon teman-teman untuk like, subscribe, dan bagikan. Begitu, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.